Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang patut kita syukuri pada kesempatan kali ini tentu rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang telah kita dapatkan, dan wabil khusus pada kesempatan yang barokah ini kita bisa bersama-sama menghadiri prosesi wisuda dari anak-anak kita, dari kader-kader Hidayatullah Bekasi, ataupun dari adik-adik santri kita yang mondok di pesantren Ashabul Kahfi. Sebelum barangkali mengulas lebih jauh, tentu sama-sama kita takrimi, yakni bagi khusus kepada orang tua kita, guru kita, perintis Hidayatullah Bekasi, terutama bagi para wali santri yang belum mengenal. Ini di tengah-tengah kita hadir Al Ustaz Muhammad Yulis Karyasi. Ini beliau yang pakai batik. Beliau inilah yang pertama kali merintis Hidayatullah Bekasi, ya, kurang lebih pada tahun 2007-2008 kalau tidak bisa. Tentu kalau berbicara perintisan ini penuh dengan suka dukanya, malah kayaknya banyak dukanya, tetapi disitulah manisnya. Saya sendiri bergabung setelah tugas di daerah Bogor, ditugaskan di Bekasi pada tahun 2011. Mendampingi beliau, alhamdulillah hingga pada saat ini. Perintisan Hidayatullah Bekasi ini cukup panjang. Jadi kalau kita ceritakan, ini sebuah melayang. Maka tentu sama-sama kita pada kesempatan ini sekaligus tidak lupa untuk mendoakan para perintis, guru-guru kita, ya, yang sekian lama membersamai hingga detik-detik pada saat ini. Para guru, para pengasuh, para ustazah, para pengajar, yang ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan dulu, ini jauh sekali. Tidak usah berbicara gedung seperti ini, ya. Dulu itu memang betul-betul berbicara menyambung hidup. Bagaimana asap dapur santri bisa mengepul, itu sudah mujahadah luar biasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada khusus para wali santri, ketahuilah bahwasanya mondok itu, nyantri itu tidak hanya sekedar berbicara angka-angka, tidak hanya sekedar berbicara prestasi akademis. Apatah lagi kita baru saja, bahkan hari ini masih hari tasyrik, ya, betul ya. Kullu ayyamin tasyrik zaburun, hadis Nabi. Setiap hari tasyrik itu juga hari menyembelih. Ada 4 hari kita boleh menyembelih. Tetapi hari ini kayaknya di pondok sudah selesai, ya, kemarin kan. Menarik kisah dari momentum Idul Adha ini. Ini yang barangkali perlu kita segar-segarkan ini. Wabil khusus acara wisuda ini, walaupun saya pribadi sebetulnya tidak terlalu suka juga, ya, tidak terlalu penting sebetulnya wisuda itu. Mohon maaf.
Karena ya wes udah. Kita dulu model juga begitu, nggak semeriah ini. Ini sudah luar biasa ini, ada tampilan santri gitu ya. Dekornya luar biasa. Wisuda, wes udah, itu selesai. Tugas, wes udah. Tapi inilah perkembangan zaman ya, luar biasa. Kalau dulu kan wisuda itu cuma bagi para mahasiswa, betul ya? Sekarang ini sampai TK pun wisuda Pak. Ya inilah perkembangan zaman, keren gitu ya. Nah, tetapi lagi-lagi jangan sampai ini mengeliminir, ya, mengurangi nilai yang sebenarnya dari arti belajar di pesantren itu. Coba kita ulas sedikit saja. Bagaimana profil kader pejuang Islam itu? Bagaimana profil anak-anak soleh yang sebenarnya itu? Cukuplah kita mengambil dari profilnya Nabi Ismail alaihis salam. Coba kita baca dalam surah As-Saffat. Dialog yang luar biasa yang menggambarkan profil inilah profil anak soleh itu yang diinginkan oleh seluruh orang tua di dunia ini. Ini profil santri yang sebenarnya itu. Coba nanti kita bandingkan dengan kita. Kita juga santri kan. Orang tua juga masih santri. Dari sisi makna karena kita pembelajar. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buaya sampai liang lahat. Jadi yang namanya belajar itu Pak, Bu, tidak bukan hanya sekedar anak-anak kita, tapi seluruh orang tua, seluruh manusia. Sampai nanti napas kita terakhir, hendaknya kita juga tetap masih belajar. Allah Ta'ala merekam dialog yang indah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala Nabi Ismail itu telah beranjak dewasa, balik, telah mampu berusaha bersama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku telah mendapat perintah dalam mimpiku untuk menyenyum. Aku telah mendapat perintah dalam mimpiku. Apa perintahnya? Anni adbahuka fanzur madza tara. Aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu Ismail? Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz yang saya muliakan, ada santri yang saya cintai. Luar biasa. Pelajaran pertama. Bagaimana seorang bapak, orang tua hendaknya jangan melupakan yang namanya komunikasi dengan anak-anaknya. Saya tanya bapak-bapak, Pak, kapan terakhir kali ngobrol dengan anaknya? Ini pertanyaan ini. Dialog, bukan sekedar kalimat perintah, kerja, berangkat. Bukan. Ngobrol, diskusi, dialog. Ini pelajaran dari Allah Ta'ala bagaimana cara kita mentarbiyah anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita selevel dengan kita. Apatah lagi ketika mereka sudah dewasa, sudah SMP ini sudah dewasa ini, sudah bisa diajak berpikir, diajak berkomunikasi. Hatta perintah Allah Ta'ala saja jelas, walaupun
dalam mimpi, karena mimpi bagi para nabi itu adalah wahyu Allah Ta'ala juga. Fandur madza taro, wahai Ismail, pikirkan apa pendapatmu ini. Pernah nggak bapak-bapak ibu-ibu ini bertanya kepada anaknya, "Nak, kalau kamu pengen mondok di mana, Nak? Kamu nanti pengen belajar di mana? Kamu nanti pengen jadi apa, Nak?" Dialog, diskusi itu. Dan ini pada saat ini kita bisa merasakan sama-sama. Sering kali yang keluar dari lisan orang tua itu adalah lisan-lisan perintah saja. Bahkan banyak sekali yang cuek, sibuk dengan aktivitasnya, kerjaannya, sibuk dengan apatah lagi ininya ini. Lebih asik nonton snack video, lebih asik nonton YouTube ketimbang ngobrol dengan anak-anaknya. Oke, kita kembali ke profil anak soleh. Kata Ismail alaihissalam, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai Bapak, kerjakan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang yang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, dan ada santri saya ini. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Adakah tidak pada saat ini anak-anak siapapun ini yang mau disembelih oleh bapaknya sendiri? Rasa-rasanya kita mengatakan tidak ada. Jangankan disuruh disembelih lehernya oleh bapaknya itu, kadang-kadang disuruh untuk pergi belanja saja. "Nah, tolong ibu, nak, nih belanja sayur." Oh, gengsi itu. Kok laki-laki disuruh belanja ini, Bu? Kok saya lagi belanja, saya lagi main layangan ini, Bu? Pak, waduh, macam-macam alasan itu. Lah ini Ismail ini, kecil ini, mau disembelih lehernya oleh bapaknya. Tu'mar, kerjakan wahai bapakku. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah profil anak soleh. Inilah profil kader-kader pejuang Islam. Ini yang kita ingin didik anak-anak kita ini. Dia rela, dia tidak mengatakan yang lain-lain. Taat tanpa tapi. Taat, apa istilahnya itu? Ini santri hafal betul nih. Taat tanpa tapi, tanpa nanti, betul ya? Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, adik-adik kita ini, anak-anak kita juga ada pelajarannya. Pramuka, atau nama khususnya Sako Hidayatullah. Sako, Satuan Komunitas Hidayatullah. Pramuka Hidayatullah. Sako Pramuka Hidayatullah. Apa latihannya? Latihannya mereka di lapangan, baris berbaris kayak tadi itu. Ya, ada konten bela dirinya, ada konten keterampilannya, ketangkasannya, macam-macam. Melatih fisik sekaligus intelijensinya, melatih kemandirian maupun ketangkasannya. Selain mereka muridnya diberikan, akhlaknya dibimbing, hafalan Qur'annya dijaga, ibadahnya dijaga, juga fisiknya dijaga. Maka haram di pesantren itu merokok itu, haram minuman keras, haram narkoba. Karena apa? Itu semua bisa merusak akal, pikiran, bisa merusak tubuh kita. Apatah lagi ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi polisi, bagus, silakan, fisik dijaga. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi macam-macam. Apapun cita-cita kalian, nah, orang tua dukung, insya Allah. Asalkan itu tentu berguna, bermanfaat. Apatah lagi bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Ini bukan ceramah ya Pak, sebentar. Saya juga harus mencukupkan waktunya. Ya. Terakhir, dengan momentum Idul Adha ini, dan ini bertepatan pada wisuda kali ini, inilah harapan kita semua. Harapan kita semua. Bukan hanya sekedar wali santri, orang tua santri, bukan. Kita semua, termasuk kami.
Walaupun tentu kami juga menyadari masih banyak kekurangan, kekhilafan, ya, dalam kami mendidik dan membimbing anak-anak kita. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami juga memohon maaf mewakili dari para seluruh guru asatidzah, para pengasuh, para asatidz semuanya, jikalau ada dalam bimbingan kami anak-anak kita ini belum mendapatkan pendidikan ataupun bimbingan yang maksimal. Sekali lagi, spirit kita semua sama, ingin mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah bagi santri putri. Ingin mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bermanfaat bagi orang lain. Wabil khusus kita juga ingin anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah, kader-kader Islam yang siap berjuang mendharma baktikan seluruh hidupnya. Tidak hanya sekedar berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak hanya sekedar menjadi orang yang nanti bisa membantu keluarganya. Melebihi itu Pak, melebihi itu Bu. Karena kita kepengen anak-anak kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti profilnya orang-orang soleh. Minal ladzina an'amna, sesungguhnya nanti akan bersama orang-orang yang para nabi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baiknya teman. Masya Allah, luar biasa. Maka sekali lagi, dengan segala keterbatasan, kesederhanaan pondok kita, ini juga mohon maaf kepada wali santri. Ini tahun ajaran baru ini sekedar informasi juga, Pondok Putra akan pindah Pak. Mohon doa. Terutama adik-adik kelas 1, kelas 2 yang mau naik. Yakni dari pondok di depan itu tanahnya kita rumahnya masih sewa. Mohon maaf sekali lagi atas segala keterbatasan fasilitas kita. Seperti itulah. Dulu ini pondoknya. Dulu ini yang kita injak ini. Ini Pondok Putra. Tetapi karena satu hal, pendarulahannya santri putri yang akhirnya ditempatkan di sini karena lebih banyak dan harus tempat yang lebih siap dari sisi fasilitas ataupun kondisivitas. Alhamdulillah, alhamdulillah saya sampaikan ini luar biasa Pak Bu. Saya sering mengatakan ini berkat doanya santri putra secara khusus. Ini berkat kesabaran dan keikhlasannya santri putra. Apa itu? Mereka ikhlas menyerahkan pondok ini kepada santri putri. Akhirnya Allah membalas, memberikan tanah wakaf baru untuk Pondok Putra. Takbir. Merinding saya Pak. Awal ketika pindah santri putra ke depan di rumah kontrakan yang awalnya rumah-rumah guru, para guru mengalah cari kontrakan di luar, santri putra menempatkan tempat itu. Para pengurus mencari tanah sekitar pondok. Nggak ada uang waktu itu. Tapi jalan saja, ayo kita cari tanah untuk Pondok Putra. Kurang lebih 2 pekan berselang, ada orang yang mengantarkan kita ke rumah muslimin. Alhamdulillah, singkat cerita, kita mendapatkan tanah wakaf seluas 2.300 dekat dari pesantren ini. Alhamdulillah. Tempatnya di mana? Lebih strategis lagi, yakni di dekat kantor desa Satria Jaya. Sudah pernah lihat Pak? Sudah ya? Itu tanah wakaf. Sudah diurus proses akta wakafnya sebentar lagi. Bahkan sudah berdiri masjid walaupun baru fondasinya. Masjid Pondok Putra itu nanti lebih luas daripada ini, 3 lantai juga insya Allah. Ya, luasnya kalau ini 12 kali 21 meter luasnya. Masjid Pondok Putra itu insya Allah dan sudah dipondasi itu 20 kali 20 meter, 3 lantai. Biar apa? Santri putra nanti lebih mantap lagi belajarnya, ibadahnya. Sudah ada satu kantor, sudah ada saung-saung santri putra dari bambu, itu keren, itu mahal itu. Keren itu, ada yang kelas 1 kelas 2 itu. Insya Allah akan pindah pada pengajaran baru ini.
Kalian liburan, balik menempati pondok baru. Semangat baru. Ya, pondok baru, belajarnya lebih semangat lagi karena semua serba baru. Insya Allah. Demikian sambutan dari saya mewakili para guru-guru, asatidzah semua. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan. Saya terakhir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tak terhingga kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, menitipkan anak-anaknya di pondok yang sangat sederhana ini. Masih banyak kekurangan, tapi insya Allah inilah usaha ikhtiar kami yang bisa kami berikan, mengantarkan anak-anak kita. Kalau ada anak-anak tetangga, kenalan yang barangkali karena satu hal belum mendapatkan tempat belajar, Pak, bawa ke sini. Insya Allah hari ini ada lagi satu yang nganter. Ya, kalau yang tidak mampu tidak usah pusing mikir masalah biaya. Yang mampu silakan infak. Yang kaya silakan lebih banyak infaknya. Karena ini milik umat. Yayasan ini, lembaga ini milik umat, bukan milik saya pribadi, bukan milik Ustaz Karyadi malahan, walaupun beliau perintisnya, bukan milik Ustaz Sarif, ini ada pembinanya juga, bukan milik Ustaz Suparman, ketua yayasan, Ustaz Hakim, bukan. Ini milik lembaga keumatan yang bernama Badan Hukum Perkumpulan Hidayatullah. Semua aktenya sudah di BHP Hidayatullah, nggak ada milik pribadi, Pak. Aman, insya Allah aman. Ya, orang yang berinfak, orang yang membantu, semuanya untuk ada di santri, semuanya untuk kemaslahatan pesantren, semuanya untuk bagaimana anak-anak kita diantar menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Sekali lagi, sampaikan informasi tentang pesantren kita. Ada yang tidak mampu, nggak ada jaya, silakan bawa ke sini. Insya Allah akan dilayani, insya Allah akan ditampung, akan diberi pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang diberikan ini berkualitas. Insya Allah tahun ini juga kita akan datangkan Syekh dari Arab. Ya, walaupun belum tinggal di pondok, dia akan pulang pergi, tapi mulai mengajar. Anak-anak kita baru SMP saja sudah diajarkan Syekh. Bukan lagi sekedar para ustadz saja. Bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, ya, akhlaknya, pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Ya, dan ini akan kita semakin tingkatkan kualitas-kualitasnya, ya. Selain fasilitas yang kita siapkan lebih baik, kualitasnya juga akan semakin baik, insya Allah. Oh ya, satu lagi, kita juga tahun ini juga kembali membuka pendidikan setingkat SMA. Ya, tidak banyak ini khusus. Kita hanya terima tahun ini kuotanya hanya 7 sampai 10 santri saja. Ya, memulai kembali yang dulu pernah kita buka, tapi sekarang karena kondisi tempat kita tutup kembali. Tahun ini kita buka lagi karena lahannya sudah ada. Masjid insya Allah sebentar lagi akan dimulai kembali pembangunannya. Target tahun ini selesai. Target, ya, sehingga nanti bapak-bapak nanti walaupun anaknya sudah lulus tetap menjadi keluarga besar Hidayatullah, keluarga besar Ashabul Kahfi. Siap, Pak? Siap, Ibu? Kita angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Kita sambil angkat tangan, kita taruh harapan di kepala tangan kita. Anak-anak kita menjadi pejuang, takbir. Anak-anak kita menjadi kader Hidayatullah, takbir. Anak-anak kita menjadi anak-anak saleh, takbir. Bermanfaat bagi negara, bagi bangsa, bagi umat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takbir. Allahu akbar. Demikian, wafaqikum, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.